setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa dalam sorga, sejauh timur dari barat Kau Tuhan telah membuang setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau Engkau Tuhan memenuhkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Semua yang terjadi di dalam hidup kami dimulai dari apa kata firman Tuhan. Penuhkanlah Tuhan. Isi hati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah firman-Mu. Yang pada hari ini yang akan hamba sampaikan Tuhan. Taruhlah Tuhan Yesus Bapa perkataan isi hati-Mu ke dalam bibir dan lidah hamba. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan segala bentuk pekerjaan iblis, roh-roh jahat tidak berkuasa mengganggu kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, bodoh picik tidak mengerti firman Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Kelemahan-kelemahan tubuh pergi kau dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Baik. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara kita akan mendengar firman Tuhan lagi, saudaraku. Firman Tuhan pada hari ini yaitu bercerita tentang Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Mazmur. Di dalam buku Mazmur 103, saudaraku, kita akan baca sama-sama. Dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Di dalam buku Mazmur 103 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah dapat saudaraku? Amen. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menceritakan ataupun saudaraku menyampaikan kepada kita bahwasanya Bapa yang kita sembah, saudaraku, yang pada saat ini kita mendengarkan firman-Nya, mengatakan, saudaraku, sejauh timur dari barat. Antara timur dengan barat, saudaraku, adalah satu perbedaan, saudaraku, seperti belakang membelakangi. Tidak ada perjumpaan, saudaraku. Ada jarak yang sangat jauh, saudaraku, antara timur dengan barat. Lalu dikatakan lagi bahwasanya demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Firman Tuhan ini mengatakan bahwasanya sejauh timur dari barat pelanggaran kita dijauhkan Tuhan. Pelanggaran ataupun dikatakan dosa kita
saudaraku, dijauhkan dari hidup kita, saudaraku. Seperti, saudaraku, timur dengan barat. Memang, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwasanya setiap orang akan menerima hukumannya, saudara. Dari dosa, dari pelanggarannya. Bahkan Alkitab juga mengatakan Allah kita Allah yang cemburu, yang akan membalaskan setiap kejahatan yang diperbuat oleh kita kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bahwasanya, saudaraku, Tuhan yang kita sembah, saudaraku, tidak lupa, saudaraku. Dia tahu setiap pelanggaran kita. Dia mengetahui apa pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Dia mengetahui, saudaraku, apa yang kita perbuat. Apakah itu, saudaraku, yang diartikan dosa yang besar, dosa yang kasar, maksudnya yang kelihatan, atau dosa yang halus, saudaraku, yang mungkin hanya kita sendiri yang tahu. Tetapi, saudara, Bapa kita, Tuhan kita, mengetahui setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat. Setiap orang tidak terlepas, saudaraku, yang dari namanya pelanggaran, dari dosa namanya. Kalau kita, saudaraku, hari ini saja tidak berdoa, itu berdosa. Kalau hari ini saja kita tidak beribadah, itu berdosa, saudara. Apalagi, saudaraku, dosa yang kasar. Mungkin saudaraku mencuri. Mungkin saudaraku memukul orang. Mungkin saudaraku menyembah berhala. Itu ada dosa yang kasar, saudaraku, yang sangat kelihatan. Bapa kita mengetahui, saudaraku, pelanggaran itu. Dia tahu, saudaraku, jauh di dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, saudaraku, lebih mengenal Dia daripada kita sendiri. Bapa lebih mengenal kita daripada kita sendiri, saudara. Di titik-titik mana kelemahan kita, Bapa kita tahu, Yesus tahu. Di mana kelemahan-kelemahan kita, saudaraku, perjalanan kita mengiring Yesus, mengiring Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, Yesus tahu. Dia mengetahui kelemahan-kelemahan setiap orang, saudara. Firman Tuhan ini mengatakan, saudaraku, sejauh timur dari barat. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus tahu, saudaraku, kelemahan-kelemahan yang bisa, saudaraku, membuat kita, saudaraku, melakukan pelanggaran. Karena di dalam pembacaan firman Tuhan yang terakhir, ayat 14 ini, dia tahu kita hanya debu, saudara. Dia, Bapa kita, Yesus tahu bahwasanya kita hanya yang diciptakannya oleh tangannya, saudara. Minggu yang lalu saya menyinggung tentang Tritunggal. Kalau saya bercerita tentang Bapa, mengatakan Bapa, lalu Yesus, itu adalah satu. Tidak dibeda-bedakan. Amin. Tidak ada, saudaraku, Allah Bapa, baru Allah Anak, Allah Roh Kudus. Memang kita memakai Tritunggal. Di dalam Alkitab dituliskan ada 3 namanya, tetapi pribadinya satu. Yang kita kenal itu namanya Yesus. Jadi Yesus tahu, kita kembali kepada firman Tuhan. Yesus tahu, saudaraku, apa kelemahan-kelemahan kita yang membuat perjalanan kita mengiring Tuhan itu membuat pelanggaran.
Tetapi pelanggaran itu dijauhkannya, saudaraku, dari timur dengan barat. Bukan berarti kita saudaraku melakukan dosa lalu Bapa kita, saudaraku, tidak memperhitungkan akan hal itu. Kalau kita tidak melakukan, saudaraku, pertobatan, Dia mengingat, saudara. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang pelupa. Bukan, saudara. Dia mengingat, Dia tahu pelanggaran dosa kita. Bahkan apabila kita tidak berbalik, saudaraku, Alkitab mengatakan Dia akan memberikan hukuman, ganjarannya kepada keturunan ketiga dan keempat. Berarti Allah itu Allah yang kejam. Kalau tidak bertobat, iya. Bukan hanya kepada orang yang saudaraku hidupnya tidak pernah datang kepada Yesus, justru kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja Tuhan, setiap hari kita harus mengalami, saudaraku, pertobatan demi pertobatan. Karena memang Allah kita menjauhkan, saudara, menjauhkan pelanggaran kita itu dari timur dengan barat. Tidak ada perjumpaan. Tetapi saya ulangi, Bapa kita tidak lupa. Bukan berarti satu hari nanti kita dituntut, tidak. Si iblis telah menuntut dan mendakwa setiap dosa dan pelanggaran itu. Tetapi oleh karena pencurahan darah Yesus, saudaraku, sehingga dakwaan tuduhan itu, saudaraku, tidak menguasainya. Tidak menguasai kita. Sengat dosa itu tidak menguasai kita. Karena hukuman dosa adalah kematian yang kekal. Di dalam buku Amsal 25 ayatnya yang ke-25, saya bacakan firman Tuhan. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti air yang sejuk, saudaraku, bagi jiwa kita yang dahaga. Air itu bercerita tentang kehidupan, saudaraku. Di dalam buku Yohanes mengatakan tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dan Yesus meminta, saudaraku, untuk diambilkan air. Dan di situ mereka, saudaraku, berdialog. Mereka, saudaraku, bertanya jawab, saudara. Dan Yesus mengatakan bahwasanya ada air kehidupan. Apabila engkau meminum air ini, air yang daripadaku, maka daripadamu akan muncul, akan keluar air-air kehidupan. Dan kamu tidak haus lagi, kata Yesus. Di dalam buku Yohanes, saudara. Amsal 25 ayat 25 ini dikatakan seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga. Jiwa yang dahaga, saudaraku, memerlukan air yang murni. Jiwa kita, saudaraku, buku Mazmur mengatakan seperti rusa yang merindukan air. Rusa yang dahaga merindukan air, saudaraku, yang selalu merindukan air. Demikianlah kiranya jiwa kita, jiwa anak-anak Tuhan, jiwa saudara dan saya, senantiasa haus, saudaraku, akan air kehidupan. Karena air kehidupan itu, saudaraku, yang menyegarkan jiwa kita. Jiwa itu, saudaraku, melingkup pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu adalah jiwa. Dan jiwa itu nanti sampai kita bawa pada kekekalan. Hanya tubuh, saudaraku, yang kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Yang sampai kepada kekekalan, saudaraku, adalah jiwa dan roh. Makanya, saudaraku, Alkitab buku Wahyu mengatakan, bahkan buku Injil pun banyak menceritakan, saudaraku, tentang bahwasanya orang yang ada di api neraka itu merasakan sakit.
budak neraka. Karena ada jiwa, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ada perasaannya yang sakit, panas, seperti itu. Karena jiwa dan roh. Dan kita pun pada saat kekekalan, di sorga yang kekal, kita pun dapat merasakan damai. Kita dapat melihat tahta yang maha kudus. Itu menceritakan jiwa dan roh kita, itu yang akan kita bawa, saudara. Pada kekekalan nanti. Karena tujuan kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, adalah sampai pada kekekalan. Amin. Haleluya. Haleluya. Seperti dikatakan, seperti saudaraku, air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Jiwa yang dahaga itu harus, saudaraku, disegarkan dengan air kehidupan. Dengan kabar baik, dengan firman Tuhan, saudaraku. Dengan hadirat Tuhan. Persekutuan dengan Bapa, saudaraku. Demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Kabar baik yang kita dengar, Injil yang kita dengar itu asalnya, saudaraku, dari negeri yang jauh. Dari negeri orang-orang hidup. Injil itu, saudaraku, dimulai ketika Yesus lahir, saudara. Karena saudaraku, Yesus berada dalam kandungan Maria melalui firman Tuhan. Dan Injil diberitakan mulai dari kabar tentang Yesus. Injil itu cerita tentang Yesus. Injil adalah kekuatan Allah. Yesus adalah kekuatan Allah. Jadi kabar baik itu, Injil itu, saudaraku, yang sumbernya, yang awalnya, saudaraku, dari negeri yang jauh, untuk membuat jiwa kita, saudaraku, tidak dahaga lagi. Tetapi saudaraku memiliki, saudaraku, kesegaran di dalam pengikutan akan Tuhan. Di dalam situasi, saudaraku, keadaan perjalanan kita mengiring Yesus. Banyak persoalan, banyak tentangan, banyak rintangan. Banyak, saudaraku, mungkin perkataan yang tidak enak, yang membuat jiwa kita, saudaraku, kurang enak, saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita, maksudnya. Terkadang kala, saudara, kita mendengar, atau terkadang kala kita, saudaraku, mengetahui nilai, orang-orang menilai yang tidak baik, ataupun, saudaraku, yang membuat kita tidak nyaman, saudara. Tetapi satu perkara, saudaraku, kabar baik yang daripada sorga, kabar baik dari negeri yang jauh itu, yaitu Injil, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Kabar baik itu, saudaraku, menyegarkan jiwa kita. Ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Ada ketenangan, saudaraku, pada saat firman Tuhan memenuhi hati kita, saudara. Sangat penting bahwasanya kita itu memiliki persekutuan setiap hari. Kita harus mengerti, saudaraku, apa kata firman untuk kita. Apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan untuk saudara pada hari ini. Lebih dahulu, saudaraku, dengarkan apa kata Tuhan. Terkadang kala orang menyalahartikan tentang kalimat hamba-hamba Tuhan, mengatakan dengarkan apa kata Tuhan. Orang mengartikan, saudaraku, untuk mendengar secara, saudaraku, telinga badan. Seakan-akan dia bisa mendengar dengan jelas dengan telinga badaninya, saudara. Sesungguhnya dengan telinga rohani. Ketika kita dihidupkan di dalam Kristus, saudaraku, maka seluruh organ tubuh rohani kita berfungsi. Mata kita melihat dengan, itulah namanya iman. Mata kita melihat dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nanti kita lihat, saudaraku.
dengan mata iman. Telinga kita pun harus terbuka mendengar apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Ya, saya percaya ada beberapa orang yang dianugerahkan, yang diberikan saudara karunia mendengarkan langsung. Saya percayakan hal itu. Tetapi bukan menutup kemungkinan anak-anak Tuhan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena kita adalah manusia roh, saudaraku. Roh yang hidup di dalam Kristus. Kita adalah roh yang hidup di dalam diri kita. Jadi kita dapat mendengar apa kata firman Tuhan. Sekarang persoalannya, adakah kita membuka telinga rohani kita? Terkadang kalau orang apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Setiap hari kita membukakan telinga rohani kita. Merendahkan diri, saudaraku. Setiap orang yang mau mendengar, pasti dia harus tunduk, mendengarkan diri, merendahkan dirinya. Seorang bawahan, saudaraku, mau mendengar apa kata atasannya, dia harus merendahkan dirinya. Diam, dengar. Dengarkan apa kata atasanmu. Maka dia dapat mendengar dengan baik tujuan, maksudnya yang dikatakan atasan itu. Dan dia dapat mengerjakan apa perintah dari atasan itu. Demikian juga kita. Yesus adalah Tuhan kita. Di dalam kalimat yang berbeda dalam Alkitab juga dikatakan Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Dengan kata lain, atasan kita yang memerintah kita. Dengarkan apa katanya setiap hari. Apakah dia mengatakan hari ini engkau harus menguasai dirimu, tidak marah? Saudaraku, berkuasalah, kuasai dirimu. Apakah hari ini dia berbicara, saudaraku, kau harus murah hati, suka memberi, suka menolong orang lain? Apakah hari ini, saudaraku, Tuhan itu berbicara untuk mengampuni? Setiap hari, Roh Kudus, kabar baik dari negeri yang jauh itu, saudaraku, mau disampaikan kepada saudara. Karena itu bagaikan air bagi jiwa yang dahaga. Bapa kita, Yesus mau berbicara. Memang kita digembalakan, tergembala di dalam satu pengembalaan. Karena itu adalah prinsip Alkitabiah. Kalau ada orang, saudaraku, menjadi orang Kristen tetapi tidak digembalakan, nah itu dipertanyakan kekristenannya. Saya orang Kristen, so saya mau bisa ke sana, mau dengarkan firman Tuhan, dengarkan pendeta ini, pendeta itu. Tidak ada gereja, tidak ada gembala. Itu dipertanyakan kekristenannya. Seturut dengan Alkitabiah, saudara, pola dari Alkitabiah, memang kita harus digembalakan. Harus ada gembala. Harus ada yang menudungi kita. Dan kita mendengarkan, saudaraku, arahan di dalam pengembalaan. Dalam satu pengembalaan, saudara. Itu untuk mengerjakan, saudaraku, tubuh Kristus. Fungsi kita yang berbeda-beda. Dalam setiap pengembalaan berbeda. Kerjanya. Tetapi dalam hal, saudaraku, persekutuan dengan Tuhan, kita harus mendengar. Jiwa kita harus mendengarkan apa kata firman Tuhan. Setiap hari ini apa yang mau Tuhan kerjakan untuk saudara. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Buka, saudaraku, telinga rohani saudara. Bagaimana caranya? Saudaraku, caranya rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Jangan bawa, saudaraku, keegoan kita. Jangan bawa, saudaraku, kehebatan kita. Jangan bawa, saudaraku, kepintaran intelek kita. Tidak bisa, saudara. Tapi kita harus merendahkan diri.
Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 51, ayat 5 sampai yang dari ayat yang ketiga ya saya bacakan sampai yang kelima. Mazmur 51 ayat 3, 4 dan 5. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud di sini mengatakan dia menyadari akan kesalahan. Dia menyadari akan pelanggarannya, saudaraku. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus merendahkan diri, menyadari, saudaraku, hari ini kita membutuhkan Yesus. Hari ini kita membutuhkan, saudaraku, arahan daripada Roh Kudus. Dia merendahkan dirinya, saudaraku, di hadapan Bapa. Daud yang adalah raja pada saat itu, raja yang besar, raja yang mempengaruhi, saudaraku, pada zaman itu dunia, saudaraku. Dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia mengakui, saudaraku, bahwasanya Tuhan yang dia butuhkan hanya penghapusan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari, saudara, kesadaran setiap hari. Kadang kita marah, saudara. Semalam, saudaraku, saya naik sepeda motor. Sepeda motor, saudaraku, lalu jumpalah di persimpangan 3. Tiba-tiba, saudaraku, ada sepeda motor yang lain di berbeda arah, saudaraku. Tiba-tiba membalik ini, saudara. Itu kejut. Saya marah, saudara. Saya keluarkan perkataan bodoh, saya katakan. Lalu setiap itu, Tuhan, ampunilah. Aku bilang dia bodoh. Entah bodoh dia enggak, tapi yang penting salah lah itu. Kalau pemikiran saudaraku, pemikiran kita, memang orang bodoh lah itu. Karena ada yang dilawan arahannya, saudaraku, tiba-tiba dia masuk. Tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Bukan pembelaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah hidup kita diatur oleh Tuhan. Biarlah hidup kita diarahkan, saudaraku, dari kehendak daripada Yesus sendiri. Apa tujuannya? Itu dalam perkara yang kecil, saudara. Perkara yang besar. Mungkin tentang uang. Mungkin, saudaraku, tentang memberi hormat. Dan lain, setiap perjalanan hidup kita berbeda-beda, saudaraku, yang diperhadapkan Tuhan setiap hari. Mungkin semalam yang diperhadapkan Tuhan, saudaraku, kepada saya seperti itu. Saudara mungkin berbeda. Di dalam pemikiran kita, memang, saudaraku, kita berargumen, kita yang benar, dia yang salah. Tetapi kembali bahwasanya jiwa kita supaya disegarkan. Agar supaya, saudaraku, setiap pelanggaran kita dijauhkan Tuhan seperti timur dengan barat. Agar supaya, saudaraku, Bapa yang kita sembah itu sayang kepada kita. Berbeda, saudaraku, memang yang disayangi atau perasaan yang disayangi.
Jadi biarlah kita, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang benar-benar disayangi Tuhan. Amin. Amin. Bukan yang perasaan kita saja, saudara. Di dalam ayat 19-nya, Mazmur 51 ayat 19 katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan dipandang hina, ya Allah. Korban sembelihan itu, saudaraku, di dalam buku Imamat, itu adalah korban penghapus dosa. Sembelihan. Di dalam tabernakel, setiap bangsa Israel mau masuk beribadah, saudaraku, ke bait Allah, ke tabernakel itu, mereka apabila melakukan dosa, mereka membawa korban sembelihan, korban penghapus dosa. Baik kalau miskin dia, saudaraku, burung tekukur atau merpati. Kalau kaya dia, saudaraku, kambing, domba, lembu. Nah, itulah dia. Tetapi Mazmur ini mengatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Oleh karena rahmat dan kebaikan Tuhan, kita, saudaraku, saat ini penginginan kita akan Tuhan, saudaraku, korban sembelihan kita adalah jiwa kita yang hancur, saudara. Hati yang patah dan remuk. Sebab, saudaraku, tidak dipandang hina orang yang demikian. Mungkin orang berkata, saudaraku, menjadi orang baik dibodoh-bodohi orang, sepele orang, menjadi melakukan firman Tuhan remeh orang. Nengok kita, katanya. Bukan, saudara. Tuhan tidak pernah, saudaraku, memandang hina. Yesus tidak pernah memandang hina, saudaraku. Apabila kita memiliki hati yang remuk, saudara, yang patah, karena setiap pelanggaran kita. Mengakuinya, saudara. Haleluya. Haleluya. Tidak berargumen, saudaraku, aku benar atau salah. Pembelaan, saudaraku, kita bersumber daripada Bapa yang di sorga. Jadi nggak bisa rupanya kita melawan. Ada, saudaraku, saat-saatnya memang bisa kita melawannya. Kalau secara hal-hal, saudaraku, yang memang diharuskan kita berdiri, membela, saudaraku, hak kita, kebenaran kita, kita memang harus berdiri. Tetapi pembelaan kita itu tidak akan diberkati dengan kemenangan kalau kita tidak menyandarkan di hadapan Tuhan. Jadi memang ada waktu-waktunya itu. Bukan berarti kita menjadi pengikut Tuhan lalu kita seperti kain lap, katanya kan, dipijak-pijak orang. Enggak, bukan, saudara. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Agar supaya, saudaraku, pembelaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sama seperti kalau seseorang sayang dengan seseorang yang lain, pasti dibelanya. Kalau orang tua sayang, saudaraku, dengan anaknya, pasti dibelanya. Apapun itu. Apalagi kalau kita sayang dengan Tuhan. Bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti, saudaraku, kita bagaikan kain lap di dunia ini. Bukan, saudara. Kita orang spesial di dunia ini. Kita orang yang berharga di dunia ini. Bahkan dunia ini membutuhkan kita, membutuhkan saudara, membutuhkan gereja Tuhan. Tetapi kembali lagi,
bahwasanya Bapa kita mau memakai setiap anak-anaknya yang mau merendahkan dirinya. Terlebih lagi dalam pelanggaran itu. Setiap hari, saya ulangi sekali lagi, Bapa kita tahu, saudara, kelemahan kita. Yesus tahu kelemahan saudara. Apakah kelemahan saudara pemarah? Yesus tahu, saudara. Apakah kelemahan saudara Saya nggak bisa bilang, saudaraku, nanti terlalu apa kali menjerumus, terlalu sok tahu kan gitu kan. Tetapi apapun kelemahan kita, saudara, ketika kita merendahkan diri dan ketika kita, saudaraku, mengakui bahwasanya kelemahan kita itu membuat pelanggaran di hadapan Tuhan, ada pengakuan, hati yang remuk, kita membutuhkan, saudara, pembelaan Tuhan. Raja Daud juga menuliskan di dalam Mazmur 32, saudaraku. Saya bacakan ayat 1 sampai 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5 dari Daud, nyanyian pengajaran. Ini diajari kita maksudnya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mengaku, saudaraku. Ada kebahagiaan dikatakan orang-orang yang diampuni, yang ditutupi pelanggaran-pelanggaran. Memang orang yang berbahagia. Seperti kita, saudaraku. Kita adalah orang yang berbahagia. Setiap dosa dan pelanggaran kita ditutupi oleh Tuhan. Setiap dosa kita yang lalu ditutupi oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, setelah kita di dalam kebenaran, di dalam kasih karunia, justru itulah membuat kita semakin terbuka di hadapan Tuhan. Semakin terbuka diri kita, saudaraku, kepada Bapa yang di sorga. Mengakui kesalahan kita dan tidak kita sembunyikan. Dengan kata lain, berargumen dengan pengetahuan kita. Mengakuinya kelemahan-kelemahan kita itu, saudaraku. Tuhan, aku masih mau pemarah. Mau marah, masih mau pemarah. Kalau aku tengok orang kesal kali aku. Kalau bisa, katanya gitu. Tidak apa-apa. Katakan di hadapan Tuhan. Ini dikatakan di hadapan Tuhan. Perhatikan. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mengaku di hadapan Tuhan. Bukan, saudaraku, di hadapan manusia. Oh, aku masih mau, kalau sama orang, aku masih mau marah. Tidak ada gunanya kalau kita berceritakan kepada manusia, saudara. Justru dari manusia ini akan cerita dia ke manusia yang lain, kepada orang lain. Lalu diceritakan yang lain, lalu diceritakan yang lain. Lalu tersebarlah bahwasanya kita seorang pemarah. Oh, dia itu masih memarah itu, gini-gini kata. Atau masih berbohong, nambah-nambah cerita. Oh, kemana-mana nanti, saudara. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, beritahukan semuanya di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan, aku masih mau menambah-nambah cerita. Aku masih mau marah-marah, Tuhan. Memang bukan satu hari itu berhenti marahmu, saudaraku. Tetapi sejauh timur dengan barat, Tuhan akan membawa terus, saudaraku, kepada perubahan demi perubahan. Apa pelanggaran yang membuat kita itu menjadi batu sandungan? Karena dosa yang membuat
anak-anak Tuhan itu batu sandungan di tengah-tengah dunia ini. Pelanggaran itu, saudara, yang menghalangi kita sampai kepada rencana Tuhan. Mulai dari dosa yang kecil, yang mungkin kita sendiri tidak sadari. Oleh karena itu, dengarkan apa kata Tuhan kepada saudara setiap hari. Apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibilangnya. Apakah saudara harus melakukan ini? Apakah saudara melakukan ini? Roh Kudus adalah roh yang hidup. Roh saudara sudah dihidupkan di dalam Yesus, sehingga kita mengalami kelahiran yang baru. Amin. Jadi roh yang hidup berbicara kepada roh yang sudah hidup, kita yang sudah dilahirkan lagi. Jadi bagian kita adalah membukakan telinga kita. Bukalah telinga rohani saudara. Sama seperti saudara membuka mata saudara sehingga saudara beriman. Sama cara kerjanya. Bukalah mata saudara, lihatlah janji Tuhan. Dengan kata lain, berimanlah saudara. Gitu. Jadi lihat, dengarlah, bukalah telinga rohani saudara, dengarlah apa kata Tuhan untuk saudara. Supaya saudara kerjakan pada hari ini. Setiap hari, maksudnya setiap hari saudara. Kalau hari ini, besok untuk hari besok, terus menerus. Dengarlah apa kata Tuhan. Kita kembali dalam Mazmur 103 tadi. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita, saudaraku, mengakui di hadapan Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Bapa itu, saudaraku, sayang kepada anak-anaknya. Saya kaitkan pada akhir zaman saat ini. Banyak bapak-bapak saudaraku yang tidak sayang kepada anaknya saat ini. Pada akhir zaman. Karena saudaraku yang melakukan itu telah kehilangan kemuliaannya. Telah kehilangan saudaraku gambar diri daripada Allah. Bapak yang telah kehilangan gambar diri Bapa yang di sorga. Karena dalam buku Kejadian kita segambar dengan Allah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang kehilangan gambar dirinya. Sesungguhnya seorang bapa itu sayang kepada anaknya. Memang kelihatan kadang-kala saudaraku bapa itu marah, disonggaknya. Hei, gitu saudara. Tak apa, caranya masing-masing seorang bapak itu, saudaraku. Tetapi jauh, saudaraku, bapak itu ada gambaran sesungguhnya. Bapak itu sayang kepada anak-anaknya, saudara. Gambaran yang sebenarnya. Karena saya juga pernah bercerita, saudaraku, kepada seorang anak yang broken home, yang orang tuanya, saudaraku, bapaknya tidak baik kepadanya. Lalu dia bercerita tentang seperti itunya bapak, katanya. Mana ada yang baik. Jangan samakan seorang bapak yang kehilangan gambaran dirinya dengan bapak yang sebenarnya. Gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Kita melihat Bapa kita itu sayang kepada kita, anak-anak. Dan juga, saudaraku, seorang Bapa memperhatikan. Kasih sayangnya kelihatan, bukan membeda-bedakan, saudara, antara anak satu dengan anak yang lain.
kelihatan seorang bapa, kelihatan kasih sayangnya ketika dilihatnya anaknya itu, saudaraku, bekerja melayani dia. Secara badani pun, kalau kita lihat, saudaraku, berapa kita kaum bapa, kita lihat anak kita mau melayani, saudara, melayani kita lah. Buat ini, itu, apa ditanya, patuh, saudaraku. Tentu, saudaraku, hati kita bukan membeda-bedakan, tetapi kelihatan. Kelihatan, saudara. Lebih sayang, saudara. Karena memang itu Alkitabiah. Di dalam Maleakhi 3, katakan demikian ya. Saya bacakan ayatnya yang ke-16 dulu sampai yang ke-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beginilah berbicara kita, Tuhan Yesus baik. Dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dengan kata lain, saudaraku, beginilah perkataan kita setiap hari, selalu penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam setiap perkara, kata Rasul Paulus. Di dalam buku Maleakhi dikatakan Tuhan memperhatikan, menyadari Tuhan memperhatikan dan mendengar kita dan mendengarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Maleakhi ini mengajarkan bahwasanya agar supaya kehidupan kita itu setiap hari penuh dengan ucapan syukur, menyadari bahwasanya Bapa kita Yesus yang kita sembah itu adalah baik. Tuhan Yesus baik. Dan dikatakan dia menyayangi kita sama seperti seseorang bapa yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Apabila kita, saudaraku, melayani Tuhan, melayani Bapa kita, tentu, saudaraku, rasa sayangnya itu kelihatan. Sangat kelihatan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaannya, saudaraku, antara orang yang melayani Tuhan dengan orang yang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan, saudaraku. Apabila kita beribadah kepada Allah atau tidak beribadah. Alkitab mengatakan beribadah, bukan ke gereja. Haleluya. Beribadah itu maksudnya berada di dalam persekutuan, saudaraku. Janganlah kamu tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Selalu mengatakan ibadah. Memang zaman sekarang ya, itu kan hanya beda kalimat. Ya, betul, beda kalimat. Tapi kebanyakan, saudaraku, orang yang memakai kalimat ke gereja itu ada rutinitas, saudara. Tetapi yang dimaksudkan dari Alkitab ini adalah beribadah dengan kesungguh-sungguhan. Melayani Dia, melayani Tuhan. Maka saudaraku, seperti bapa yang sayang kepada anaknya, seperti bapak-bapak badani pun, saudaraku, akan kelihatan, bukan membedakan, saya ulangi, bukan membedakan, tetapi saudaraku kelihatan seperti lebih dituangkannya kepada anaknya yang melayani dia. Sayang padanya, hormat padanya, patuh padanya. Terlebih lagi kita, saudara. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah kita bukan setiap minggu atau seminggu 3 kali. Setiap hari beribadah, saudara. Beribadah kepada Allah. Jadi setiap hari kita pergi
ke gereja. Saya ulangi, bukan ke gereja, tapi beribadah. Ibadah kita setiap hari. Amin. Amin. Dalam melakukan aktivitas saudara pun saudara beribadah. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Saudara bekerja, kerjalah seperti saudara beribadah, seperti untuk Tuhan. Saudara sekolah, lakukanlah seperti beribadah. Lakukan seperti untuk Tuhan. Itu namanya saudara beribadah. Kita mengerjakan hidup kita adalah untuk Tuhan. Hidup kita untuk Yesus. Kita melakukan, kita mendengar. Oleh sebab itu setiap hari kita mendengar, membukakan telinga rohani kita. Kita buka. Bukan orang lain yang membuka. Bukan Roh Kudus yang membuka telinga rohanimu, saudara. Saudara yang membuka. Bukakan, rendahkan hatimu. Maka seperti Bapa, saudara. Maka kita mengatakan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Keadaan kita akan dipulihkan hari lepas hari. Di dalam buku Ulangan, setelah Ulangan 28, dituliskan saudaraku ayat Ulangan 30. Itu Ulangan 28 tentang berkat, saudara. Haleluya. Ulangan 30, saudaraku. Saya lompat langsung ke ayatnya yang kedua. Saya lengkapi ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga juga, saudara. Saya bacakan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dikatakan saudaraku, berbalik, mengaku setiap pelanggaran kita, mulai dari pelanggaran yang terkecil, yang mungkin tidak dilihat orang, yang mungkin hanya saudara yang tahu. Itu membutuhkan kerendahan diri, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita berbalik, lalu dengarkan suara Tuhan. Dengarkan setiap hari. Dengarkan suara Tuhan kepadamu setiap hari. Dengarkan, saudara. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan, saudara. Dalam situasi saat ini, krisis-krisis saudaraku yang bukan mungkin lagi, yang membuat keadaan saudaraku tidak baik, saudaraku, Tuhan akan memulihkan gereja Tuhan. Tuhan akan memulihkan anak-anak Tuhan. Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada gereja Tuhan. Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan itu mengalami, saudaraku, kalau di dalam Perjanjian Lama tulah dikatakan. Tidak. Tapi Tuhan menyediakan Goshen. Ada daerah, saudara. Ada tanah pemeliharaan, ada tanah Goshen. Tetapi anak-anak Tuhan itu, orang-orang pilihan Tuhan itu harus patuh, saudara. Katanya saudaraku harus menyembelih, cepat-cepat makan dagingnya. Harus dibuat tanda merah di ambang pintunya. Mereka harus patuh. Ada juga yang tidak patuh. Ada juga orang Israel yang tidak patuh pada zaman itu. Dan anak sulungnya, saudaraku, dimatikan oleh malaikat maut. Ada juga yang tidak patuh. Bangsa Israel, bangsa Mesir, ada yang patuh, ada yang mengikuti. Karena Alkitab mengatakan, menceritakan, saudaraku, bangsa Israel pun ada, saudara. Siapa yang patuh kepada firman Tuhan? Mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi mendengarkan apa firman Tuhan setiap hari. Bukakan telinga saudara. Karena Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memelihara. Yesus akan memelihara kita. Dalam situasi yang saat ini semakin hari, semakin tidak baik, semakin jahat. Saudara. Satu perkara janji Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Haleluya. Ayat yang terakhir, Roma 8.
Karena dia tahu bahwasanya kita hanya debu di dalam Mazmur 103 tadi. Dalam Roma 8, ayo kita baca sama-sama. Mulai saudaraku dari ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama. Kita baca 1, 2, 3 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Banyak sekali orang mengartikan setiap ada situasi yang tidak baik, lalu dikutip firman Tuhan ini. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Apakah itu salah? Firman Tuhan tidak bisa disalahkan. Tetapi posisinya saudaraku itu tidak baik. Posisinya tidak benar. Posisinya itu tidak salah. Bukan berarti dalam situasi ini lalu dikutip-kutipkan. Itu dikatakan namanya cocokotologi, dicocok-cocokkannya saudaraku. Tetapi sesungguhnya ayat firman Tuhan ini penuh kuasa ketika kita saudaraku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita, yaitu Roh Kudus. Membantu kelemahan kita itu, saudara. Sehingga kita dapat merendahkan diri berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku masih mau marah. Aku masih mau mencerita-ceritai orang, menggosip. Aku masih mau benci pada orang. Aku masih mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh saudaraku memberikan kita kekuatan, membantu kita untuk saudaraku mengakui di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Allah kita tahu bahwasanya kita hanyalah debu saudaraku, maka Tuhan turut bekerja. Ada pembelaan yang daripada Tuhan. Maka firman Tuhan ini penuh kuasa. Maka firman Tuhan ini membawa kita kepada rencana Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar membawa kita keluar dari persoalan, tapi firman Tuhan ini membawa kita semakin lebih kenal siapa itu Yesus yang kita sembah. Tujuan utamanya adalah kita semakin kenal. Bukan hanya senang persoalan kita dijawab, dibela Tuhan, lalu kita keluar dari persoalan. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Jadi kuasa firman Tuhan agar supaya kita semakin lagi lebih kenal dengan siapa yang kita sembah. Haleluya. Haleluya. Saya rasa sampai sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik. Haleluya. Mari saudaraku kita bagi berdiri. Kita berdoa sebentar. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari bahwasanya Engkau Bapa sayang kepada kami. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan. Masih banyak kekurangan kami. Masih banyak kelemahan-kelemahan kami. Yang kami inginkan kekurangan dan kelemahan kami ini, itu tidak menjadi penghalang kami sampai pada maksud. Sampai pada kekekalan, janji kekekalan yang Kau berikan. Dan kami membawa semuanya, kelemahan kami. Kami membawa semuanya Tuhan ke hadapan. Ingatkan kami, bantulah kami Roh Kudus.
berbicaralah pada kami setiap hari. Terbukalah telinga kami dalam nama Yesus, hingga kami dapat mendengarkan apa kata firman Tuhan. Syukur, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus, hamba berdoa, biarlah kiranya Engkau meneguhkannya dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku.